Andri Gustami dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum karena terlibat peredaran narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Tuntutan disampaikan jaksa penuntut Eka Aftarini dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kamis sore 1 Februari 2024. Jaksa menilai tuntutan hukuman mati karena tidak ada perbuatan yang meringankan terdakwa. Jaksa menilai terdakwa sebagai aparat penegak hukum seharusnya membasmi peredaran narkoba, bukan malah membantu peredaran barang terlarang tersebut. Andri Gustami justru menggunakan jabatannya untuk meloloskan sabu-sabu jaringan internasional Freddy Pratama sebanyak 8 kali. Terdakwa dikenakan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. AKP Andri Gustami menerima aliran dana 1,3 miliar rupiah dari jaringan narkoba internasional Freddy Pratama yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam jaringan bos narkoba jaringan internasional AKP Andri Gustami memiliki peran penting. Ia membantu pengiriman dan meloloskan narkoba yang melintas di Lampung menuju ke Pulau Jawa. Sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat 2 untuk pasal 131 nomor 5 tahun 1999. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andri Gustami dengan terdakwa dengan pidana mati. Atas tuntutan CPU, kuasa hukum terdakwa Zulfikar Ali Butto keberatan dengan tuntutan jaksa dan akan mengajukan nota pembelaan. Ali Butto yang menilai apa yang disampaikan CPU hanya memenuhi kepastian hukum, padahal ada unsur lainnya, yakni asas keadilan, karena alasan awal terdakwa terlibat jaringan karena melakukan undercover terhadap jaringan Freddy. Tentunya tuntutan itu lahir dari sebuah keputusan keputusan aparat penegak hukum. Saya melihat keputusannya jaksa penuntut umum untuk menuntut hukum maksimal seperti itu kepada klien saya memang sudah memenuhi asas kepastian hukumnya, karena memang klien saya di dalam banyak persidangan banyak mengakui. Tapi untuk menentukan keadilan itu tidak cukup dengan kepastian hukum. Ada dua lagi yang harus dilengkapi oleh setiap aparat penegak hukum pada saat dia akan mengambil keputusan. Ada yang namanya asas keadilan, ada yang namanya asas kemanfaatan. Jadi menurut saya tuntutan tadi hanya memenuhi unsur kepastian hukumnya. Asas keadilan dan kemanfaatannya belum. Contoh, untuk menentukan seseorang itu bisa dituduh bersalah seperti yang pernah saya utarakan, juga harus memenuhi kriteria yang namanya mens rea atau niat jahat. Jelas dalam terang benderang persidangan, klien saya bilang bahwa motif dia masuk dalam sindikat itu adalah untuk melakukan undercover. Ketika dikonfrontir, kenapa tidak izin sama atasannya? Waktu itu klien saya mengatakan bahwa dia ingin bergerak betul-betul senyap sehingga tidak minta izin kemana-mana. Tapi intinya yang harus dicatat bahwa niat dia untuk melakukan undercover agent seperti yang dia sampaikan itu harusnya dipertimbangkan gitu. Terdakwa Andri Gustami enggan berkomentar kepada para awak media. Sidang ditunda pekan depan dengan agenda nota pembelaan terdakwa. Leo Dampiari melaporkan.